Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Meskipun kita sedang mengalami pandemi dan kita harus beribadah secara online, kiranya kita tetap semangat untuk beribadah. Sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selamat pagi dan selamat hari Minggu rekan-rekan teruna yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Mari kita bernyanyi sebagai lagu pembuka dari Gita Bakti nomor 24, ayat yang pertama dan yang kedua. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat dan karunia-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu sehingga nama-Mu dapat terus diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kini kita akan menyambut firman Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan bernyanyi sebagai lagu untuk mempersiapkan dan menyambut firman dari Gita Bakti nomor 24. Mari menghadap Allah, ayatnya yang ketiga. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda, tenangkanlah dirimu. Minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sobat-sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari ini, Minggu 14 Februari 2021. 14 Februari, kira-kira tanggal tersebut familiarkah untuk sobat-sobat Teruna? Tentu saja,
Karena di tanggal 14 Februari ini kita merayakan Hari Kasih Sayang atau lebih sering disebut dengan Valentine's Day. Sobat-sobat Teruna, pembahasan firman Tuhan hari ini pun juga berhubungan dengan cinta kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa, yang tidak akan dapat memahami akan firman-Mu kalau Tuhan tidak menghendakinya. Oleh karena itu berikan kami kerendahan hati, sucikan kami, kuduskan kami, biarlah kami yang berdosa ini boleh layak menerima firman-Mu, dan dengan setia boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Sobat Teruna, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang-orang yang mendengar, merenungkannya, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Teruna, sekali lagi selamat Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Kalau kita berbicara soal Valentine's Day, hal ini sudah sangat sering dan rutin
dirayakan oleh banyak orang, terutama kaum muda seperti sobat-sobat Runa ini. Kenapa? Karena kaum muda itu identik dengan orang yang sedang berkasih-kasihan. Kaum muda itu identik dengan orang yang sedang memadu cinta kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang Valentine's Day, begitu banyak versi latar belakang dari dicetuskannya 14 Februari sebagai hari kasih sayang. Tetapi satu sejarah yang kakak pegang sampai saat ini, Valentine's Day adalah menceritakan tentang salah satu rohaniawan Katolik yang bernama Saint Valentine atau Santo Valentinus, yang mati dibunuh oleh Kaisar Romawi yang bernama Claudius II. Kenapa? Karena pada saat itu kerajaan Roma itu begitu kuat, ya, bala tentaranya begitu kuat, tapi tiba pada suatu masa para serdadu-serdadu Roma ini menjadi lemah. Kenapa? Karena setiap kali mereka diminta berperang, banyak di antara mereka yang berat untuk pergi berperang karena mereka berat meninggalkan istrinya, mereka berat meninggalkan tunangannya, mereka berat meninggalkan pacarnya. Dengan alasan itu sehingga Claudius II menyatakan satu aturan bahwa tentara-tentara Romawi tidak boleh menikah, tidak boleh bertunangan atau pacaran, karena itu melemahkan semangat atau spirit mereka untuk berperang. Tetapi pada saat itu tentu banyak orang yang sedih, karena tentara-tentara juga manusia, mereka juga ingin memadu kasih dengan lawan jenisnya, dengan pacarnya, dengan kekasihnya, dengan istrinya. Maka dari itu Santo Valentinus sangat memahami isi hati para serdadu saat itu, dan secara diam-diam dia menikahkan banyak orang-orang muda, serdadu-serdadu muda di kalangan Kekaisaran Romawi. Sampai akhirnya hal itu diketahui oleh Kaisar Claudius, dan tepat di tanggal 14 Februari Santo Valentinus dihukum rajam, dipukuli, dan dipancung sampai mati. Nah, sejak saat itu maka 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang. Sobat Runa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini juga belajar tentang kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang cinta kasih, itu tidak hanya sesempit hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Pasti Sobat Teruna juga sepakat bahwa cinta kasih itu jauh lebih luas dari itu. Mengasihi orang tua itu juga bagian dari cinta kasih. Mengasihi adik, kakak, mengasihi kawan, teman, sahabat, mengasihi orang lain yang sakit, mengasihi orang lain yang hidup di dalam kesulitan, mengasihi orang tua kita, dan mengasihi Tuhan itu juga bagian dari cinta kasih. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini ada beberapa hal yang kita pelajari tentang cinta kasih dari surat Yohanes ini. Surat Yohanes ini ditujukan oleh jemaat-jemaat karena mereka sudah kehilangan kasih. Nah, oleh karena itu di ayat 7 dan 8 dinyatakan di sana, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah yang lama, yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perintah apa yang dimaksud Yohanes di dalam ayat 7 dan 8 ini? Perintah untuk mengasihi. Perintah untuk mengasihi itu dibilang sama Yohanes di sini bukanlah perintah yang baru, tapi dari perjanjian lama. Di kitab Imamat, di kitab-kitab Taurat, perintah Allah kepada umat Israel untuk mengasihi sesamanya itu sudah sangat sering digaungkan Tuhan. Oleh karena itu, Yohanes menyatakan di sini ini bukan perintah yang baru untuk mengasihi, tetapi perintah lama. Tetapi di ayat 8, Yohanes juga mengatakan
perintah ini juga terus-menerus diperbaharui supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, seperti sobat-sobat teruna dan juga kakak sendiri, selalu ingat bahwa cinta kasih itu adalah segala-galanya. Bahwa perbuatan cinta kasih itulah dasar dari kehidupan yang membawa damai sejahtera. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama yang kita dapat hari ini di ayat 7 dan 8, kasih itu bersifat kekal. Dia tidak lekang dimakan zaman. Makanya perintah dari dulu sampai perintah sekarang pun itu tetap berlaku. Sampai hari ini pun yang namanya cinta kasih sudah dapat dibuktikan. Karena orang mengasihi, maka ada kedamaian dan kesejahteraan terjadi di tempat di mana ia tinggal. Nah, berikutnya Sobat Teruna di ayat 9 sampai ayat yang 11, Yohanes berbicara soal terang dan gelap. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi kalau Sobat Teruna bilang, saya anak Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan, tetapi Sobat Teruna sedang membenci teman, itu berarti bohong. Itu berarti palsu. Ya, karena di sini di ayat 9 dibilang bahwa kamu masih hidup dalam kegelapan sampai sekarang kalau hati kamu masih membenci saudara kamu misalnya. Masih iri hati sama teman kamu yang sukses. Masih benci sama orang tua kamu, wah itu lebih parah lagi. Masih benci sama guru misalnya. Artinya apa, Sobat Teruna? Sikap membenci itu tidak boleh ada dan tinggal di dalam hati orang-orang Kristen seperti kita. Tetapi teruslah mengasihi. Termasuk mengasihi musuh, Tuhan Yesus bilang. Sehingga terang itu ada di dalam kita. Ayat 10 dinyatakan barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Penyesatan, Sobat Teruna, artinya apa? Kalau kita, sekali lagi, hidup di dalam Tuhan, terus kita tetap membenci orang, berarti kita bohong, kita pura-pura. Kita sama aja palsu, kita sama aja lagi menyesatkan orang lain. Kita sama aja pencitraan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Berada dan hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau kita sampai saat ini masih membenci orang lain siapapun dia, firman Tuhan bilang pada hari ini, kita masih hidup di dalam kegelapan. Nah, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya Sobat Teruna, kalau kita lagi berjalan di tengah-tengah kegelapan di dalam rumah yang sedang mati listrik, ya tentu kita tidak bisa menentukan arah karena terlalu gelap gulita. Nah, begitu pun kehidupan orang-orang yang menaruh dengki, menaruh benci di dalam dirinya. Dia hidup di dalam gelap. Dia tidak dapat mengarahkan hidupnya kepada tujuan yang baik di masa depan. Nah, kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun PLKPT dengan temanya apa? Teruna yang Misioner, Glowing dan Growing. Glowing itu terang. Ya, di dalam terang ada growing, ada pertumbuhan. Oleh karena itu, teruna-teruna yang misioner seperti sobat-sobat teruna yang sedang mendengarkan firman hari ini adalah teruna-teruna yang ingin selalu memancarkan terang dengan cara tidak membenci siapapun di dalam hidup ini. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi kasih bersifat kekal. Yang kedua, kasih itu identik dengan terang. Dan benci itu identik dengan kegelapan. Begitu ya, Sobat Teruna. Nah, selanjutnya ayat 13, ayat 12 sampai 14 ini berbicara tentang
Perbuatan kasih itu harus dilakukan oleh siapapun. Di sini dibilang anak, ada bapak, orang muda, dan orang dewasa. Artinya, jangan mentang-mentang kita muda terus kita merasa nggak punya kewajiban untuk melakukan kasih. Kasih ini bersifat universal secara waktu, yang tadi yang pertama ya, dari zaman ke zaman. Tetapi kasih juga bersifat universal, bersifat umum kepada segala kalangan usia. Makanya bapak-bapak harus mengasihi anaknya. Anak-anak harus mengasihi dan menghormati orang tuanya. Yohanes ingin menggambarkan, kasih itu harus dilakukan siapapun yang mengaku dirinya orang Kristen, orang percaya, di segala umur, di segala usia, termasuk usia remaja, termasuk usia teruna. Nah, itu yang ingin diajarkan dari ayat 12 sampai 14. Nah, yang terakhir yang Yohanes ingin ajarkan di sini yaitu ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pertanyaan bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen mempunyai kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tanpa pamrih. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada orang lain, terus kedepannya orang lain itu tidak berbuat baik kepada kita, kita sewot, kita marah. Itu orang gila ya. Dulu udah gua bantuin, dulu udah gua support, sekarang di kala gua susah sama sekali tuh nggak peduli sama gua. Misalnya begitu ya Sobat Teruna ya. Tidak boleh begitu. Tetapi kasih yang kita tunjukkan adalah kasih yang tulus tanpa pamrih. Cara memperoleh kasih yang tanpa pamrih adalah kasih itu harus didasari oleh kasih Bapa kepada anaknya. Nah, kita tidak bisa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita mengasihi dunia, mengasihi materi, mengasihi milik kepunyaan kita lebih dari apapun, maka kita akan kehilangan kasih kepada Tuhan. Tuhan itu sebagai alternatif. Tuhan itu sebagai option. Tuhan itu sebagai ekstrakurikuler. Nah, ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena kita terlalu memegang apa yang kita punya di dunia ini, materi. Kita terlalu cinta terhadap handphone kita. Handphone kita akhirnya jadi Tuhan kita. Maka dari itu firman Tuhan di ayat 15 dibilang, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, ya, dari matamu. Nah, itu tuh lagunya siapa? Lagunya Jazz ya. Dari mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kedagingan, keinginan mata, lihat sesuatu, deh. Nah, keangkuhan hidup itu semua berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Bukan berarti kita tidak boleh mengagumi hal-hal yang indah dengan mata kita, boleh, tapi dilakukan dengan benar, dengan didasari oleh kehendak Tuhan, didasari oleh kekudusan dan kesucian hidup yang Tuhan telah tunjukkan untuk kita. Ya. Nah, kita harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Bapa. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, Sobat Teruna, kalau kita ingin mengasihi dengan tulus, tidak ada cara lain selain kita hidup bergantung kepada Tuhan. Selesai ibadah ini, dimanapun kita berada, jadilah selalu teruna yang glowing, yang memancarkan terang, sehingga di dalam terang yang didasari oleh kasih yang tulus,
maka kita akan bertumbuh, kita akan growing secara iman. Nah, cinta kasih yang kita rayakan di hari Valentine's ini adalah cinta kasih yang nilainya tiada tara, yaitu cinta Tuhan yang ingin menyelamatkan dunia ini lewat kematian dan kebangkitan anaknya Tuhan Yesus, yang memberi jaminan kepada kita semua untuk memasuki rumah Bapa yang kekal. Karena apa? Karena Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita semua. Oleh karena itu, Sobat Teruna, jadilah anak-anak yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, karena di zaman sekarang hanya kitab suci ini satu-satunya sumber kebenaran yang sejati. Tidak ada sumber kebenaran yang lebih mutlak daripada firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Berdoa selalu kepadanya. Jangan khawatir akan hidupmu, karena Tuhan akan senantiasa memelihara hidupmu. Jadilah teruna-teruna yang memiliki cinta kasih yang tulus kepada orang tua, kepada teman-teman, yang sangat mudah memberikan pertolongan ketika teman kita susah, kepada kakak-kakak layan PT, dengan menunjukkan sikap hormat dan sopan santun. Karena kakak-kakak PT yang selalu setia melayani adik-adik, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi adik-adik. Kepada gurumu, dan juga kepada Tuhan yang memberikan kamu hidup. Karena di dalam cinta kasih yang tulus, disitulah ada terang yang sejati yang bisa dilihat orang lain di dalam dirimu. Happy Valentine's Day, selamat hari kasih sayang. Teruslah membagi kasih dimanapun dan kapanpun kamu hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan firman pada hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 47, Kasih itu sabar, ayat yang pertama dan yang kedua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersabar, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai.
Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh wabah COVID-19, kebijakan PSBB di beberapa wilayah agar berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk persatuan bangsa agar tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan, khususnya GPIB Sawangan. Kiranya GPIB Sawangan dapat berperan aktif dalam menjalankan segala aktivitasnya dan selalu diberikan ketentraman, selalu ada damai sejahtera bagi seluruh umat, serta lingkungan masyarakat dalam suatu pergumulan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk PHMJ yang baru terpilih, serta para guru berkat yang akan segera diteguhkan. Kiranya Tuhan selalu menyertai langkah mereka, dan kiranya Tuhan dapat memberikan suatu hal yang terbaik untuk mereka dalam menjalankan suatu pelayanan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PT ini, agar Pelkat PT ini lebih maju dari sebelumnya, dan juga Engkau akan memberkati kakak layan kami agar senantiasa untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Semoga Kau memberikan mereka kesehatan yang panjang umur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk proses belajar kami secara online ya Tuhan. Semoga Kau memberikan kami sinyal yang bagus ya Tuhan, dan juga Kau memberikan kelancaran bagi kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kakak, adik, om, tante, dan seluruh keluarga anak layan PT, supaya selalu diberikan berkat yang cukup di tengah keluarga, dan perlindungan dari Tuhan dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah rangkaian doa ini. Kami juga tidak lupa bersyukur atas ulang tahun Pelkat PT yang ke-38 yang kita rayakan di minggu lalu, dan perayaan secara nasional juga boleh kami ikuti di hari kemarin. Bapa, di dalam tema Teruna yang Misioner Glowing dan Growing, kiranya menjadi spirit setiap sobat-sobat teruna yang hadir di dalam IHMPT pada hari ini untuk selalu menjadi anak-anak muda yang memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah kemudaan mereka. Oleh karena itu, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mereka senantiasa hidup di dalam Engkau. Bapa yang baik, inilah seluruh rangkaian doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kehadirat Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 87, ayat yang pertama, Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas berkat dan karunia-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu sehingga nama-Mu dapat terus diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna akan selesai pada hari ini. Mari kita sebelum menerima berkat dan pengutusan, kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 48, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti berarti, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti berarti, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kurus tiada batasnya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perkenanan Tuhan bagi kami untuk mengikuti IHMPT di hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan setia, dan biarlah hidup kami boleh memancarkan berkat dimanapun kami berada. Rekan-rekan teruna,
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.